Jadi kalau kayak sedih, kemudian kayak rasa stres yang tidak berkepanjangan sebenarnya adalah hal yang normal ya dokter. Normal, iya normal. Itu bagian dari fitrahnya ya. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun sebenarnya kan mengalami stres juga, mengalami cemas juga. Jadi cemas itu dalam dalam beberapa hal itu sebenarnya itu bagian dari mekanisme pertahanan diri. Kalau kita nggak merasa cemas, kalau orang maaf ya, kalau kita misalnya double gitu ya, kita mau menghadapi ujian nggak ada rasa cemas, ya udah kita nggak pernah belajar, nggak pernah apa gitu, nggak pernah mempersiapkan diri. Tapi dengan cemas itu kita akan mempersiapkan diri, kita akan prepare, kita akan berusaha semaksimal belajar segala macam. Nah jadi cemas itu sebenarnya bagian dari sistem pertahanan diri kita. Nah cuman kalau cemas itu menjadi eksesif, menjadi berlebihan, segala hal itu dipersepsikan sebagai ancaman, nah itu yang berbahaya. Karena ketika kita cemas berkepanjangan, tubuh kita akan menghasilkan suatu hormon, namanya itu hormon kortisol, dan itu akan mempengaruhi denyut jantung, mempengaruhi ketegangan otot, mempengaruhi sistem pencernaan dan sebagainya. Misalnya kalau kita mau ujian itu tiba-tiba mules gitu kan ada kan, atau misalnya mau ketakutan, dalam kondisi ketakutan kita putus pipis gitu kan. Nah itu. Nah kemudian dari sisi pikiran, ketika kita mengalami kecemasan, yang bekerja itu bukan akal sehat, tapi yang bekerja itu adalah sistem amigdala. Jadi ketika kita merasa cemas, takut, marah, itu yang ada yang struktur dalam otak yang bekerja lebih dominan, itu seperti amigdala. Makanya ketika amigdala itu bekerja secara dominan, maka otak kita tuh akan kehilangan akal sehatnya, karena sistem korteks prefrontal otak kita nggak bekerja, jadi kita nggak bisa mikir gitu. Gitu. Makanya kalau Daniel Goleman ya, pakar tentang emotional intelligence, itu bilang ketika kita cemas berlebihan gitu, itu yang disebut dengan amigdala hijacking. Jadi otak kita tuh dibajak oleh amigdala sehingga tidak bisa berpikir jernih gitu.